kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ambar, Bu. Ya, oke, Ambar, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya, ada yang tahu lagu-lagu nasional? Ada, Bu. Ya, lagu apa yang dihafal? Garuda Pancasila, Bu. Oke. Kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Ayo kita bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Diberi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kehadiran adik-adikku atau anak-anakku. Dengar namanya ya. Ya, Bu. Oke. Ambar Wiratni, Hadir, Bu. Siti Warnida, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi kemarin? Ada, Bu. Ya, materi apa yang dipelajari kemarin? IPA. Ya, IPA. Tentang apa? Tentang makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup terbagi atas 3, Bu. Ya, apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, pintar sekali ya, tepuk tangan. Alhamdulillah masih diingat ya materinya yang kemarin. Ya, Bu. Nah, ini hari kita akan belajar yaitu di tema 5. Di tema 5 ini ada di pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga di tema 5, sub tema 3 pembelajaran K1. Nah, di dalam pembelajaran K1 ini ada terbagi atas 3 mata pelajaran, yaitu ada PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Dan ini alangkah baiknya Ibu akan memberitahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 5. Yang pertama itu siswa mampu mengetahui nilai-nilai kelima sila Pancasila dalam kehidupan di masyarakat. Dan yang kedua yaitu siswa dapat melaksanakan kewajiban dan menegakkan aturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat yaitu siswa dapat mengetahui nilai-nilai persatuan pada masa Islam di masyarakat. Yang kelima yaitu siswa dapat mengetahui arti dari keutuhan nasional. Nah, itulah 5 poin dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, oke. Kita masuk di poin pertama yaitu mengetahui nilai-nilai kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya, ada yang tahu bisa bantu Ibu sebutkan kelima sila Pancasila? Saya, Bu. Ya, ayo. Pancasila. Ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bagus. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah, dihafal ya Pancasilanya. Nah, yang poin pertama itu ada apa tadi yang pertama? Ketuhanan yang Maha Ya, Esa. ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam ketuhanan yang Maha Esa di poin pertama itu memiliki 4 nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengimani bahwa Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar ada dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Nah, bagaimana cara kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada? Dengan cara kita melihat ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dunia, yaitu berupa ada laut, ada gunung. Itu merupakan salah satu ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Dan juga melaksanakan perintahnya. Apa-apa saja perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Sholat. sholat, pintar sekali. Ya, berpuasa, apalagi? Naik haji bagi yang mampu. Ya, oke. Naik haji bagi orang yang mampu. Dan masih banyak lagi perintah-perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Dan apa larangan-larangan yang harus dijauhi? Apa saja larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jauhi? Mencuri. Ya, mencuri, apalagi? Berbohong kepada orang tua, kikir sama tetangga. Itu merupakan salah satu sifat-sifat yang Allah tidak ridhoi atau Allah suruh jauhi. Nah, yang kedua yaitu menerapkan toleransi untuk umat beragama. Nah, Allah di dalam ketuhanan yang Maha Esa ini di poin pertama itu nilai-nilai silanya yaitu menerapkan toleransi antara umat beragama. Jadi setiap manusia yang di bumi ini atau di dalam dunia ini dibebaskan untuk memilih agama yang dijadikan sebagai panduan dalam kehidupannya. Nah, dan yang ketiga yaitu tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Jadi kita tidak boleh memaksa teman kita atau tetangga kita harus mengikuti agama yang kita punya. Tidak boleh seperti itu. Nah, biarkan saja tetangga atau teman kita memilih agamanya sendiri sesuai dengan keyakinan mereka. Dan yang keempat itu tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Nah, dan kita juga tidak boleh menghina teman kita yang memiliki berbeda dengan agama kita atau tetangga kita. Kita tidak boleh merendahkan agama mereka karena belum tentu juga agama yang kita punya itu mereka anggap itu bahwa benar, toh? Jadi biarkanlah mereka bisa memilih sendiri agama yang mereka punya. Nah, di poin kedua ada apa tadi dari Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki lagi 4 nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Nah, maksudnya ini mengakui persamaan hak dan kewajiban dan kedudukan di mata hukum, agama, dan sosial itu misalnya seperti hak kita hidup di masyarakat harus memiliki hak. Apa haknya kita? Di bagian hukum, haknya kita bagian hukum yaitu kita harus mendapat perlindungan. Dan yang kedua di agama, haknya kita apa? Haknya kita di agama itu kita bebas memilih agama apa saja yang benar-benar kita yakini bahwa itu merupakan agama yang benar-benar baik bagi kita.
Dan yang ketiga itu sosial. Nah, poin yang kedua yaitu saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Nah, masih ada lagi saling mengedepankan sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena di poin kedua ini dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita harus adil dan beradab? Harus kita terapkan sikap toleransi agar kita dapat hidup adil dan beradab dalam suatu lingkungan sekolah, masyarakat, dan di rumah. Dan yang ketiga yaitu menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Nah, bagaimana kita harus adil dan beradab? Kita harus adil di pertemanan. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Dia harus harus sama rasnya dengan kita, sama sukunya dengan kita, sama agamanya dengan kita, dan lain-lainnya, baru kita harus berteman. Nah, tidak boleh seperti itu. Walaupun kita beda suku, walaupun kita beda agama, kita harus tetap berteman. Nah, baik di lingkungan sekolah, apalagi di sekolah itu banyak yang memiliki perbedaan agama, memiliki perbedaan suku. Nah, toh apalagi di lingkungan masyarakat pasti bermacam-macam adat, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Tetapi jika kita ingin hidup adil dan beradab, kita tidak bisa membedakan antara ras, suku, dan agama. Jika kita membedakan antara ras, suku, dan agama, itu kehidupan kita tidak akan adil dan beradab. Jika kita tidak melihat dari situnya, pasti kehidupan kita akan adil dan beradab. Nah, poin yang keempat yaitu berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Nah, bagaimana kita harus hidup adil dan beradab? Kita harus bisa menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Nah, poin yang ketiga apa dari sila Pancasila tadi? Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia. Di Persatuan Indonesia ini nilai-nilai kelima sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari terbagi atas 5. Yang pertama itu ada bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Nah, Ibu Guru mau tanya, bangga tidak menggunakan bahasa Indonesia? Bangga. Ya. Bangga ya, karena kita hidup di negara Indonesia. Jadi kita harus bangga menggunakan bahasa negara kita sendiri. Oke. Yang kedua yaitu melestarikan budaya Indonesia. Seperti apa budaya-budaya yang ada di Indonesia? Coba sebutkan. Siapa yang bisa bantu Ibu? Ayo, budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia? Kalau Ibu sebutkan baju adat termasuk budaya atau tidak? Masuk. Musik, Masuk. alat, Masuk. ya. Bahasa masuk atau tidak? Masuk. Nah, itu merupakan budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita harus melestarikannya. Bagaimana cara kita melestarikannya? Yaitu dengan cara kita belajar mengenai baju adat yang ada di Indonesia, tarian. Ada yang pintar menari? Tidak, Bu. Nah, kita juga harus mengenal alat-alat musik yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Nah, poinnya itu Persatuan Indonesia. Jadi, kita harus membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Namanya juga kan Persatuan Indonesia. Jadi, kita harus bersatu untuk membela kebenaran. Yaitu kita harus membantu keluarga jika kesusahan, membantu teman jika kesusahan, dan kerabat kita dalam mengalami kesulitan. Dan yang keempat yaitu saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dan kita juga harus menjaga NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik
Pancasila poin keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengandung nilai-nilai sila Pancasila itu terbagi atas 4 poin. Yang pertama ada melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Nah, pernah melakukan musyawarah? Pernah, Bu. Nah, contohnya seperti apa? Yang diajarkan di sekolah kalau kegiatan musyawarah apa? Rapat, Bu. Ya, rapat. Contohnya seperti apa rapatnya? Kayak rapat pemilihan ketua kelas. Ya, ketua kelas. Betul sekali, tepuk tangan. Nah, pemilihan ketua kelas itu kita harus adakan namanya musyawarah. Agar di dalam musyawarah itu kita memperoleh keputusan yang bersama. Oke. Jika dalam pemilihan ketua kelas itu tidak melakukan musyawarah, apa yang terjadi? Pertengkaran. Ya, pertengkaran. Mengapa terjadi pertengkaran? Karena keputusan tidak diambil secara bersama-sama, cuma diambil oleh satu pihak. Jadi terjadilah proses pertengkaran. Dua, yaitu siswa dapat melaksanakan kewajiban dan menegakkan aturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, bangsa, dan sosial ekonomi. Nah, ada yang bisa sebutkan kewajibannya di rumah sebagai apa? Apa saja kewajibannya di rumah? Membantu orang tua. Ya, bantu orang tua. Apalagi? Menjaga adik. Ya, apalagi? Nah, kalau di agama, apa kewajibannya? Kalau di agama? Sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Apalagi? Berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, itu merupakan perintah-perintah dari baik agama. Nah, oke, selanjutnya bagaimana kita menegakkan aturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, di agama, suku, bangsa, dan sosial ekonomi. Nah, aturan di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah itu kita memiliki namanya aturan apa saja di lingkungan rumah. Contohnya seperti setiap hari Minggu kita harus kerja bakti bersama keluarga, adik atau kakak atau bapak atau ibu. Nah, aturan juga di agama. Nah, di dalam agama juga memiliki aturan. Itu kita harus sholat 5 waktu dan kita juga berpuasa. Itu merupakan aturan-aturan yang ada di dalam agama. Tetapi itu hanya ada di dalam agama Islam. Jika agama Kristen juga memiliki aturan agama yang berbeda dengan agama Islam. Poin yang ketiga yaitu siswa dapat menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, di dalam nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dan masyarakat itu memiliki beberapa poin, yang diantaranya nilai-nilai persatuan pada masa Islam di masyarakat. Ada yang pernah dengar nilai-nilai kesatuan pada masa Islam di masyarakat? Ya, Bu. Belum? Ya. Ya. Nah, jadi nilai-nilai persatuan pada masyarakat pada masa Islam di masyarakat itu terbagi atas 5 nilai. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan di sini yaitu memeluk agama Islam. Nah, yang kedua itu nilai kemanusiaan, yaitu menghargai peradaban agama. Yang ketiga itu nilai persatuan. Nah, nilai persatuan di sini ingin mempersatukan Nusantara. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan, yaitu rakyat hidup sejahtera dan makmur. Yang kelima yaitu nilai keadilan, yaitu tidak membeda-bedakan kedudukan dan menjunjung tinggi hak. Nah, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tadi tentang nilai-nilai persatuan pada masa Islam di masyarakat? Ada yang masih ingat 1 atau 2 poin tentang nilai-nilainya? Saya sebutkan nilai-nilai persatuan pada masa Islam di masyarakat. Ada, Bu. Ya, apa itu yang diingat? Nilai apa? Ketuhanan. Ya, apalagi? Kemanusiaan. Ya, apalagi?
kata keutuhan nasional? Tidak ada, Bu. Nah, jadi Ibu akan memberitahu bahwa keutuhan nasional merupakan suatu keadaan yang tidak hanya membahas tentang kelengkapan geografis saja, tetapi di dalamnya ada masyarakat dan kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat melengkapi sehingga menumbuhkan keutuhan nasional. Jadi di dalam keutuhan nasional itu dia tidak hanya membahas tentang kelengkapan geografis saja, melainkan dia membahas juga masyarakat dan kebudayaan yang saling melengkapi sehingga timbulnya keutuhan nasional. Nah, sebelum Ibu Guru tutup materi kita pada hari ini, yaitu ada yang bisa bantu Ibu untuk simpulkan? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, Bu. Ya, ada apa saja? Ada mengakui persamaan hak kewajiban dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial dan lainnya. Ya, apalagi? Ada nilai-nilai sila Pancasila. Ya, apalagi? Yang keempat, ada 4 nilainya. Ya, apalagi? Melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, Bu. Ya, oke. Nah, jadi Ibu tambahkan. Nah, materi kita juga itu membahas tentang namanya kita di dalam materi kita juga itu membahas tentang nilai-nilai kelima sila Pancasila, yaitu yang terdiri dari 5 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila itu memiliki nilai-nilai. Contohnya seperti dinilai di sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini nilainya ada 4. Yang pertama ada itu mengimani ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Bu. Nah, oke. Nah, sebelum Ibu Guru tutup, Ibu Guru akan memberikan tugas. Nah, tugasnya yaitu Ibu minta buatlah rangkuman mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Bisa? Bisa, Bu. Kumpulnya minggu depan. Ya, Bu. Sebelum kita tutup, kita harus berdoa. Berdoa. Oke. Siapa lagi ketua kelasnya? Ambar, Bu. Ya, oke, Ambar tutup membaca doa, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita keluar main, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bu Guru akan memberitahu materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu di tema 5, subtema 4, pembelajaran kedua. Nah, jadi buka-buka buku paketnya memang tuh supaya belajar. Ya, Bu. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya.